syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena dengan perantaraan putra tunggalnya itu, Allah dengan seluruh kepenuhannya itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudara dan saya, ketika menerima Yesus, Allah sendiri, Allah Bapa itu menarik saudara kepada Dia. Dan itu artinya Allah itu memindahkan saya dan saudara ke dalam satu kerajaan. Jadi ketika kita berkata dikhususkan untuk sesuatu, ini pasti bicara mengenai kingdoms, mengenai kerajaan. Saudara dibawa ke dalam satu kerajaan. Kolose 1 ayat 13 berkata bahwa Ia, Allah itu, memindahkan kita dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Nah, saudara dan saya ada di tengah-tengah kesusahan, tetapi juga ada di tengah-tengah kerajaan. Nah, kerajaan itu adalah satu rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi ketika Yesus berkata, ketika aku mengusir setan keluar dari dalam dirimu, maka kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah, ada di antara kamu. Artinya kerajaan itu adalah satu kerajaan yang sedang dibangun oleh Bapa sendiri. Dan itu berawal dari Ia, Bapa itu, memindahkan kita ke dalam kerajaan Kristus, kerajaan anaknya. Sehingga setiap orang, saya dan saudara, setiap saya dan saudara yang memutuskan untuk memilih Dia, maka saudara diberi power, kuasa, exousia. Saudara diberi exousia untuk hidup di dalam kerajaan itu. Sampai satu hari nanti, Yesus Kristus akan menyerahkan kerajaan itu kepada Bapanya, saudara, ya, kepada Bapanya. Sehingga di dalam kerajaan Bapanya itulah tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kedukaan. Inilah yang disebut maut, yaitu musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Saudara dan saya di tengah-tengah kerajaan Kristus masih mati, masih meninggal, gitu ya. Kita masih menemukan kedukaan, ada air mata di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi di dalam kerajaan Bapa, saya dan saudara akan hidup selama-lamanya tanpa ada kedukaan, tanpa ada penderitaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau menyadari sesungguhnya bahwa Bapa itulah segala-galanya dalam hidup ini. Ya, Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Dia yang menjadi gairah kita satu-satunya loh. Saudara harus punya apa yang menjadi burning desire-mu. Itu loh. Apa sih kalau saudara kiri kanan, kalau dalam perjalanan itu banyak bunga, itu artinya banyak variasi, banyak warna-warni. Artinya apa? Itu dinamika hidup kan. Tapi jauh di dalam hati atau batin kita harus punya yang namanya apa yang menjadi dorongan yang menyala-nyala dalam hidup itu. Apa sih gitu? Pekerjaan akan berubah, pekerjaan akan punya dinamika gitu, kegiatan, aktivitas apapun, pelayanan di marketplace, profesi-profesi yang kita jalani sama-sama punya dinamika, turun naik, punya yang namanya transformasi, perubahan, gitu ya. Ada banyak dinamika di situ. Tetapi saya dan saudara itu harus punya dan menyadari satu hal mengenai apa yang menjadi dorongan yang membuat saudara selalu antusias. Selalu antusias. Apa sih? Apakah itu saudara sakit? Iya loh, sakit mah pasti. Oh, makanan tiap hari saudara makan dan saya kan. Belum lagi nih, macam-macam di luar sana. Kalau anaknya banyak itu saudara, wah efeknya itu lebih terbuka potensi kesempatannya untuk menghadapi yang namanya apa? Challenge, tantangan, rintangan tuh banyak. Saudara kalau kemudian mulai untuk keluar berelasi dengan banyak orang, siap-siap sakit hati, siap-siap. Kalau nggak mau sakit hati di rumah aja, ya asal jaga tuh.
orang-orang rumah supaya nggak sakit hati sama orang rumah. Tapi udah mulai keluar nih ngomong sama banyak orang, apalagi saudara masuk Zoom ini. Oh, siap-siap. Di Zoom ini kalau di WA-nya sih ratusan orang. Nah, itu siap-siap. Iya. Itu namanya challenge in your life. Tapi apapun yang terjadi di atmosfer luar sana, di luar kehidupanmu, di luar kehidupan kita, kita harus punya yang namanya gairah yang menjadi satu-satunya itu di dalam hidup kita. Nah, saya mau mengajak saudara, ya, ngajaknya agak maksa nih sebenarnya. Saya rindu untuk menarik saudara. Untuk apa? Untuk memiliki gairah itu hanya kepada Bapa saja, ya, hanya kepada Tuhan, gitu. Jangan pernah ragukan bahwa, Pak, kalau begitu kita nggak ngapa-ngapain. Oh, jangan. Kalau saudara sudah menjadikan Bapa menjadi gairahmu, itu surga nyatat tuh. Besok pagi lo bangun buat apa? Untuk surga. Tapi untuk surga lo, ya. Pasti. Dan saudara akan terheran-heran dengan namanya dimensi ilahi itu. Itu kerajaan, ya. Saudara, lebih dalam mari kita akan bergabung dengan hambanya bersama dengan kita Pak Anton Kurniawan. Tapi sebelumnya mari kita doa dan kita akan juga memuji Tuhan sebelum kita masuk di dalam firman kebenaran malam hari ini. Tidak henti-hentinya kami sungguh mengucap syukur, berlimpah kasih karunia kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Dari saat ke saat Engkau mendandani kami dengan banyak perkara, dan di dalamnya Engkau selalu hadir. Kehadiran-Mu Bapa itu adalah mahligai yang sekalipun di tengah-tengah padang gurun kami melihat oase, sumber air, itu adalah sungai surgawi, sungai kehidupan yang mengalir dari dalam Yerusalem baru. Itulah yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Rasul Yohanes. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-kebenaran itu, karena sungguh nyata bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan hati kami. Kami bersuka cita karena kebenaran itulah yang memberi kelegaan di sepanjang perjalanan di tengah-tengah kesusahan dunia ini. Tuhan, ini kami anak-Mu, kami rindu untuk datang kepadamu. Biarlah gairah yang kami miliki ini hanyalah Engkau satu-satunya Bapa di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan terlebih dahulu kami mau memuji Tuhan melalui lirik-lirik lagu. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Kami letakkan di dalam hati kami, yaitu kerinduan kami akan Tuhan, supaya ini adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang siap memuji Tuhan, mari bersama saya katakan, Amin. Amin.